makanan ya. Baik. Nah, jadi saya ulang lagi nih. Jadi ayat-ayat tentang kafalah surat Yusuf 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa al-malik waliman jaa bihi himlun ba'ir wa ana bihi zaim. Jadi ayat ini kita ambilnya adalah kata-kata zaim. Zaim itu adalah yang menjamin, ya, menjamin keamanannya, menjamin kehidupannya, kesejahteraannya, kebutuhannya. 6. Itu yang pertama, surat Yusuf 72. Yang berikutnya adalah surat Yusuf ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqan minallahi la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mausiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu. Ya, ini adalah dalam satu riwayat itu adalah Bunyamin, ya, adik dari Nabi Yusuf. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Jadi di sini Nabi Yakub alaihissalam itu meminta jaminan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika akan membawa Bunyamin, ya, ke Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi meminta jaminan, ya, ini bisa jamin gak nih si Bunyamin ini dia akan aman gitu ya. Nah, kemudian maka ya illa ayyuhata bikum falamma atahu mausikahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, tatkala mereka memberikan janji kepada Yakub, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Ini adalah perkataan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Allah yang menjadi saksi dari mereka yang menjamin keamanan dari siapa? Dari Bunyamin itu, adiknya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian jadi di situ ada jaminan keamanan dalam hal ini gitu ya. Ya jelaslah jaminan keamanan kan nanti kalau dalam konteks modern itu kan pembayaran visa. Ya, visa ya, kalau zaman dulu itu jizyah ya, walaupun agak sedikit beda nih antara jizyah dengan visa. Kalau jizyah itu adalah jaminan keamanan, ya, dari seorang non muslim, ya, kepada negara Islam. Jadi dia bayar jizyahnya, kemudian nanti dia akan aman, tidak akan diganggu dalam ibadah dan sebagainya. Nah, kalau visa, tahu ya, visa itu kan berarti kalau kita pergi ke negara tertentu, kemudian kita tinggal di sana, baik itu belajar, mengajar, bekerja, aktivitas yang lainnya, maka kita harus bayar visa setiap tahun, ya, dan itu berlaku umum gitu ya. Banyak sekali, kecuali mungkin kalau sepekan atau sebulan itu ya nggak ada visa lah ya, nggak perlu bayar gitu ya. Nah itu ya. Nah berarti di situ ada apa? Ada jaminan. Berarti negara menjamin, ya, misalnya kita pergi ke London, ya, kita pergi ke Eropa dalam jangka waktu misalnya 1 tahun gitu ya, maka kita harus bayar visa tuh, ya. Jangan kan itu, kita umroh saja ada harus bayar visanya gitu. Kenapa? Karena negara di sana menjamin dari keamanan kita. Ya, nah tadi visa aja berarti jaminannya itu, kafalahnya lagi-lagi adalah bil ujroh gitu ya. Walaupun tadi kafalah itu awalnya adalah social finance, tapi kemudian dia menjadi bil ujroh. Ya, sebagai ulama mengatakan ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Baik, yang berikutnya surat Ali Imran ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Oh, enggak ada di sini ya. Ini Ali Imran 37 karena memang saya potongnya itu hanya sampai ke ya wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ingat ya tadi di ayat yang pertama di muqaddimah wa kaffalaha Zakaria. Jadi Zakaria ini atau Nabi Zakaria itu menjadi kafalah, menjadi kafil yang menjamin kehidupan dari Maryam.
ya, Maryam dari ibu dari Isa alaihi salam gitu ya. Jadi Zakaria sebagai kafil, sebagai penjamin ya dari kehidupan Maryam itu. Dan alhamdulillah Maryamnya ini beliau juga, atau Siti Maryam orang menyebutnya itu, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya itu. Ya, ini salah satu dari mukjizat beliau tentu saja. Oke. Yusuf 72, Yusuf 66, Ali Imran ayat ke-37, 37 ini ayat tentang kafal. Ada banyak beberapa ayat yang lainnya juga. Kemudian sedangkan hadis terkait dengan kafalah, yaitu riwayat Ibnu Majah yang mengatakan az-zaimu gharimun wadainu maqdiyun. Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar, dan hutang juga harus dibayar. Oh, tadi Ustaz Ahmad Faris tanya tentang itu ya. Jadi hutang harus dibayar, ya, wadainu maqdiyun. Ya, jadi hutang itu harus dibayar, dan penjamin adalah orang yang berkewajiban untuk membayarnya. Nah, ini ya prosesnya nanti disebut dengan apa? Dengan hiwala atau hawalah. Ya, ini ayat tentang hadis tentang kafalah. Sebenarnya hadisnya cukup banyak juga. Ini jadi konsepnya begini. Ya, jadi ini ada penanggung, lembaga keuangan, kafil, kemudian ini ada makful, ditanggung nasabah, kemudian ini yang tertanggung. Jadi nanti lembaga keuangan itu akan menjamin pembayaran dari nasabah. Ya, ini secara spesifik di sini nih aplikasi tatbiqul kafalah, ya, aplikasi dari kafalah, di mana tadi penjamin, ya, kafil, lembaga keuangan, dia akan menanggung, ya, dia akan menjamin pembayaran dari nasabah, gitu ya, nasabah, sehingga nanti nasabah itu akan mencicil. Ini banyak ya dilakukan. Misalnya saya ingin beli mobil misalnya gitu ya, kemudian nanti saya akan ke lembaga keuangan, biasanya akadnya murabah bisa juga, atau nanti bank itu lembaga keuangan itu yang akan menjamin pembayarannya kepada kepada pihak yang lainnya, pihak ketiga. Ini biasanya nanti dalam transaksi bisnis, biasanya itu di letter of credit, juga bisa pakai ekspor impor gitu, dimana nanti bank itu yang akan menjamin pembayaran kepada pihak yang ada di luar negeri biasanya gitu ya. Itu banyak terjadi seperti itu, sehingga nanti transaksi bisnis itu akan berjalan lancar karena memang ada yang menjamin. Ada yang menjamin akan dibayar. Nanti nasabah itu akan membayarnya kepada bank. Nah, nanti bank itu akan menerapkan, ya, akan mengambil fee, ya, ujroh dari akad kafalahnya tersebut. Artinya bahwa akad kafalah yang awalnya adalah sosial, non profit, kemudian dalam praktiknya sekarang terutama di lembaga keuangan itu dengan adanya keuntungan, ya. Mudah-mudahan cukup jelas tuh, ya. Jadi ini dalam letter of credit, ya, di mana nanti bank, lembaga keuangan itu akan menjamin pembayaran dalam hal bisnis kepada beneficiarnya, kepada orang yang pihak ketiga ini yang akan memberikan barangnya atau produknya kepada nasabah sebagai pelaku bisnis yang lainnya. Nah, ini dalam konteks kafalah. Nanti bisa lebih detail lagi dalam mungkin akad-akad transaksi di perbankan syariah.